Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Simanjuntak dengan NIM 12S22005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya T06. Namun sebelum itu, jika suara saya kurang jelas, saya mohon maaf karena saya dalam keadaan flu. Eh, Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu membacakan ritme sebagai perintah untuk menyelesaikan teks ini. Di sini dijelaskan bahwa pada tugas ini merupakan kita disuruh untuk mengembangkan sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Lalu ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu pertama remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Lalu setiap nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai secara perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda, khususnya bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulunya. Lalu, kita harus memperhatikan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluarannya sama seperti di T05 sebelumnya. Lalu di sini saya akan, jika kita memberikan inputan seperti demikian, maka output yang diharapkan itu harus seperti ini. Untuk menyelesaikan teks ini, saya sudah menggunakan, saya setelah mengembangkan Akademi Simulator T05, di mana kelas dan driver dari T05 saya gunakan lagi di T06 ini. Namun ada perubahan di bagian controller.java dan enrollment.java-nya. Nah, untuk kelas yang course Java, lecturer Java, presenter Java, dan student Java, mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi karena sudah dijelaskan pada T05 sebelumnya. Saya hanya akan menjelaskan di mana yang saya lakukan perubahan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk enrollment Java-nya. Untuk penjelasan enrollment Java bisa kita lihat di sini bahwa ada pertama itu pakai akademi model baris yang menunjukkan bahwa kode ini masuk ke akademi model. Lalu kita import di sini. Lalu langsung saja ke definisi kelasnya. Di sini kita mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah kelas dengan bernama enrollment. Kelas ini digunakan untuk menyimpan siswa tentang yang pendaftar mahasiswa dalam sebuah mata kuliah. Nah, atribut-atribut di kelas ini bisa kita lihat bahwa ada atribut private string course ID untuk menyimpan ID mata kuliah yang diambil mahasiswa, string student ID menyimpan ID mahasiswa yang terdaftar, ada juga academic year menyimpan tahun ajaran pendaftar, variabel privat untuk menyimpan semester pendaftar, dan variabel privat untuk menyimpan nilai akhir mata kuliah yang diawali dengan nilai non. Lalu di sini privat hasmap string purpose grades sama dengan new. Hasmap itu variabel privat untuk menyimpan nilai sebelumnya dari mata kuliah yang sama. Nantinya kan lalu untuk menyimpan pasangan tahun ajaran dan semester dari sebelumnya. Lalu lanjut ke di sini kita lanjut ke konstruktor kelasnya, di mana ada public enrollment string, course ID string, student ID string, academic year, string semester, dan string grade itu konstruktor public untuk membuat objek enrollment yang baru. Dia akan menerima ID mata kuliah, ID mahasiswa, tahun ajaran, semester, dan nilai awal. Dan bisa jadi juga nilai kosong. Di sini ada enum-grade. Ini mendefinisikan tipe enum-grade yang berisi nilai huruf yang mungkin untuk mata kuliah. Di sini kita lihat A, AB, B, BC, C, CD, D, dan E. Lalu kita juga menggunakan beberapa metode. Di sini ada juga yang metode
Ini ada metode mohon maaf, di sini kita menggunakan metode get grade value, di mana ini metode publik untuk mengambilkan nilai angka yang sesuai dengan nilai huruf pada mata kuliah. Ini menggunakan persyaratan switch untuk menekankan nilai huruf ke nilai angka. Lalu kita menggunakan metode gather di sini. Metode gather di sini untuk mengakses informasi yang disimpan dalam objek enrollment. Untuk public string get course ID mengembalikan ID, get student ID mengembalikan ID mahasiswa, lalu academic year mengembalikan tahun ajaran, get semester itu mengembalikan semester, ada juga mengembalikan nilai akhir. Lalu kita juga menggunakan metode setter, yaitu untuk metode setter di sini kita gunakan public void set grade string grade itu metode publik untuk memungkinkan memperbaharui nilai akhir mata kuliah. Lalu ada juga metode untuk nilai sebelumnya, kita gunakan di sini public at previous grade, string academic year semester, string previous grade, di mana metode publik ini menambahkan nilai sebelumnya dari mata kuliah yang sama, yang ke dalam hashmap previous grade. Lalu kunci untuk hashmap adalah tahun ajaran dan semester dari nilai dan nilainya adalah nilai sebelumnya. Lalu ada public string get purpose grade string academic year semester itu metode public ini mengambil nilai sebelumnya untuk kombinasi tahun ajaran dan semester tertentu. Di sini kita juga menggunakan purpose grade. Jika tidak ditemukan, ia akan mengembalikan nilai nol. Itulah artinya. Lalu ada metode toString di sini. Ya, pertama itu kan override menandakan bahwa metode ini menimpa metode bawaan toString dari kelas ini. Lalu di sini public string to string metode public ini mengembalikan representasi si string dari objek si enrollment dalam format course ID, pipe student ID, academic year, semester, dan grade. Lalu juga metode to string with purpose grade di mana public ini akan mengembalikan representasi string dari objek enrollment dengan menyertakan nilai sebelumnya dalam format course ID, student ID, academic year, semester, grade dalam kurung previous grade seperti yang diminta pada bisa kita lihat seperti yang diminta pada readme yang ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mohon maaf sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan controller.java. Di sini seperti yang kita lihat, saya sudah mengembangkan sebuah kelas controller.java di mana di sini ada package akademik line 1 dan 3 ini sebuah kode dimulai dengan mendeklarasikan academic.model dan mengimpor kelas yang diperlukan dari paket Java util. Lalu di sini kita langsung mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama controller. Lalu selanjutnya ada di sini atribut-atribut ini public dari line 10 sampai 14 ini public ini berfungsi untuk sebagai atribut-atribut yang menyimpan data yang diperlukan untuk mengelola kursus, mengelola course, mengelola student, mengelola enrollment, mengelola lecturer dan yang akan menyimpan rincian pendaftaran yang disimpan di save di sini di save detail student. Lalu kita menggunakan sebuah metode di sini ada metode add course itu untuk menambahkan kursus baru ke dalam daftar kursus. Ini metode
Metode to add student ini digunakan untuk menambahkan mahasiswa baru ke dalam daftar mahasiswa. Metode enrollment juga seperti demikian untuk menambahkan pendaftar baru ke dalam pendaftaran. Lalu di sini juga ada kita menggunakan metode sorting by course by ID dan sorting by ID itu metode yang digunakan untuk mengurutkan daftar kursus dan mahasiswa berdasarkan ID mereka. Lalu ada metode electoral menambahkan menambahkan dosen pengajar baru ke dalam daftar dosen pengajar. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada kelas controller Java ini dijelaskan bahwa ada beberapa pemanggilan atau penambahan sebuah kelas di sini. Kita panggil atau kita tambahkan sebuah kelas itu berdasarkan parameter-parameter yang dimilikinya. Contohnya kan di sini kita menambahkan add course itu dengan parameter course ID atau ID kursus, course name atau nama kursus, ada juga jumlah kredit kursus dan grade kursusnya. Lalu ada juga dosen pengampu array yang berisi nama dosen pengampu kursus. Lalu metode add student itu menambahkan mahasiswa baru ke dalam mahasiswa jika belum ada. Lalu di sini ada parameternya itu student ID, ada student name untuk nama mahasiswa, ada enrollment year untuk tahun pendaftaran mahasiswa, ada major untuk jurusan mahasiswa, metode enrollment. Lalu ada juga metode add enrollment ini untuk menambahkan pendaftaran kursus oleh mahasiswa tadi. Lalu dia memiliki parameter course ID untuk ID kursus, student ID untuk ID mahasiswa, akademi untuk tahun akademinya, semester untuk semesternya, dan metode sort course by ID dan student by ID. Dan di sini kita menggunakannya untuk mengurutkan daftar kursus dan mahasiswa berdasarkan ID mereka secara ascending. Lalu adalah di sini lagi metode untuk menambahkan kelas si lectural, di mana ini berfungsi untuk menambahkan dosen pengampu baru ke dalam daftar dosen jika dia belum ada. Ada juga parameternya itu lectural ID untuk ID dosen, lectural name nama dosen, lectural inisial untuk inisial dosen, lectural email untuk email si dosen, dan program studi untuk program studi yang diajarkan oleh dosen tersebut. Kita juga menggunakan metode add grade di sini untuk menambahkan nilai kursus tertentu yang diambil oleh si mahasiswa. Nah, di metode add grade ini ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu course ID untuk ID kursusnya, student ID untuk ID mahasiswanya, academic year untuk tahun akademik, ada juga semester untuk semesternya, dan grade untuk nilai yang diberikan. Lalu kita lanjut ke di sini juga kita menggunakan metode public void remedial grade ini, yaitu metode remedial grade. Metode ini kita gunakan untuk memberikan nilai remedial kepada seorang mahasiswa yang untuk satu kursus dia mengulang seperti itu. Lalu di sini code ini berfungsi untuk memeriksa apakah kursus dan mahasiswa yang dimasukkan itu kan, pertama dia memeriksa dulu si mahasiswa dan mata atau kursus yang diambilnya ini terdaftar atau tidak. Jika tidak ada, dia akan mencetak kesalahan invalid course. Jika ada atau invalid student. Jika ada, dia akan mencari pendaftaran yang sesuai di enrollment berdasarkan si
course ID dan student ID, academic year, dan semesternya. Lalu jika ditemukan metode, dia akan mengupdate nilai atau grade pendaftaran, lalu dengan nilai remedial yang diberikan. Sebelum nilai disimpan dan hasil remedialnya dicetak bersama dengan nilai sebelumnya, kita harus memastikan bahwa remedial tadi dia bukan nilai remedialnya yang langsung ditampilkan, tapi dia harus menyimpan si nilai sebelumnya dan hasil remedialnya akan dicetak bersama dengan nilai sebelumnya itu. Lalu di sini kita juga harus memastikan bahwa jika tidak ditemukan pendaftar yang sesuai, dia akan mencetak di sini invalid enrollment. Lalu untuk penjelasan selanjutnya di sini ada metode void calculate student GPA string student. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung indeks prestasi kumulatif dari seorang mahasiswa berdasarkan kursus yang telah diambilnya. Di mana metode ini pertama dia akan memeriksa apakah si ID mahasiswa itu ada dan apakah dia dimaksud ada dalam daftar itu. Lalu jika tidak ada, sama seperti sebelumnya dia akan mencetak pesan kesalahan. Tapi jika ada, dia akan melakukan iterasi melalui pendaftaran si enrollment untuk si mahasiswa tersebut. Lalu dia akan mengumpulkan total nilai atau grade point dan total kredit dari kursus yang telah diambil. Lalu dia akan menghitung IPK dengan membagi total nilai dengan total kreditnya. Lalu kemudian dia akan mencetak nama mahasiswa. Dia akan mencetak nama mahasiswa tersebut, IPK-nya dengan format dengan 2 desimal dan total kredit yang diambilnya. Nah, menurut saya kedua metode ini yang akan berfungsi untuk mengelola nilai si mahasiswa dan menghitung IPK si mahasiswa tersebut. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan driver 1 di mana untuk penjelasan driver 1 ini, yang pertama itu kita mulai dengan mendefinisikan dulu paketnya. Lalu di sini kita deklarasikan atau kita buat kelas utama yang berisi main, public class driver 1 untuk membuka program kita. Lalu selanjutnya kita membuat public static void main string args. Itu titik awal kita masuk ke program ini. Ada juga kita menggunakan metode sebuah objek dari kelas scanner dan controller di sini. Lalu di sini ada string input while dan selanjutnya itu tapi kita bisa lihat di sini while input sama dengan scanner next line equals 3 kali. Artinya itu kan bahwa program akan terus meminta input dari pengguna sampai memasuki tanda slash 3 kali. Jika slash 3 kali itu dia akan berhenti. Lalu di sini ada string tokens yaitu input dot split tanda pagar. Lalu ada string comment sama dengan tokens array 0 dan switch di sini yang artinya di sini setiap baris input akan dibagi menjadi beberapa token. Lalu delimiter dengan menggunakan tanda pagar. Dan perintah pertama dari setiap baris akan digunakan sebagai perintah untuk menjalankan beberapa perintah kemudian diproses yang berfungsi sebagai yang berfungsi untuk memproses pernyataan switch case-nya. Lalu di sini kita menggunakan
Lalu di sini kita menggunakan, beberapa pemanggilan metode, dari si class controller, di mana yang pertama kita panggil itu ada course add, memanggil metode add course dari objek controller, lalu student add memanggil metode add student dari objek controller juga, ada juga enrollment add kita panggil dari add enrollment dari objek controller, ada lecturer add kita panggil dari, eee add lecturer dari objek controller, lalu enrollment grade memanggil metode add grade dari objek controller, lalu student detail memanggil metode, ada juga kita panggil di sini calculate student GPA dari objek controller-nya, lalu ada enrollment grade untuk memanggil metode remedial dari objek controller. Dan setelah si remedial grade itu dipanggil, dia akan juga langsung memanggil metode calculate student GPA. Lalu ini ada fungsi untuk mencetak informasi setelah loop input selesai, program, mencetak informasi yang dikumpulkan. Dia akan mencetak, informasi dosen, kursus, mahasiswa, enrollment atau pendaftaran. Lalu, setelah itu, setelah dia mencetaknya, lalu di sini ada scanner close untuk, mencegah memory leak. Mmm, Menurut saya program driver ini, untuk berfungsi untuk mengaktifkan interaksi dengan pengguna untuk menambahkan data ke dalam sistem akademik dan menampilkan hasilnya. Berikutlah penjelasan dari driver satu yang boleh saya sampaikan. Eee, Demikian juga penjelasan presentasi untuk T06 ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau yang kurang nyaman dalam video ini. Eee, saya pamit undur diri, terima kasih.